Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, selamat pagi siswa-siswi sekalian. Pagi Pak. Gimana kabarnya pagi ini? Baik Pak. Baik Pak. Oke. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Ketua kelas mohon pimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa untuk kepercayaan dan kita masing-masing berdoa dimulai. Doa saya. Oke. Baik, terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin doa. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Arif Nur, Hidayatul Fikri, Hadir Pak. Randi, Hadir Pak. Ramadhani, Hadir Pak. Ananda Nikola, Hadir Pak. Tukimin. Hadir Pak. Hadir Pak. Oke, berarti Markona ya. lagi Pak. Markona. Oh iya, Markona di mana? Tadi Pak katanya alat Pak. Oh, oke. Satu lagi Pak itu Pak. Junisins. Ujian desain ya. Mbak Hadir ya. Yang tidak hadir ada 4 mahasiswa dan siswa pada hari ini. Baik. Minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang seni lukis ya. Ya Pak. Baik, pada hari ini materi kita yaitu seni ukir atau kriya ukir kayu. Sebelumnya siswa-siswi sekalian, ada yang tahu seni ukir itu apa? Pak, Siap. Tidak nih. seperti membuat relief Pak, mengurangi bagian dari kayu Pak untuk sebuah motif. Tepat sekali. Beri aplaus dulu untuk si Dani. Ada yang tahu lagi? Randi, mungkin bisa menambahkan jawaban dari Dani. Saya setuju Pak dengan jawaban dari saudara Dani, yaitu seni yang berhubungan dengan motif dan relief, di mana mengurangi suatu media untuk menjadikan suatu karya seni Pak. Tepat sekali. Tapi masih ada jawaban yang lebih tepat dari itu. Bapak akan menjelaskannya. Seni ukir kayu itu yaitu kerajinan yang menggunakan bahan dari kayu yang diukir. Kayu yang biasa digunakan itu berupa kayu jati, nangka. Kalau di daerah kita sendiri yang biasa kayu itu yaitu kayu surian namanya. Kalau pada ukiran Minangkabau. Baik, selanjutnya yaitu fungsi dari seni ukir tersendiri. Sebenarnya ada yang tahu fungsi dari seni ukir itu nggak? Coba, Arif ada tahu Arif? Fungsi spiritual Pak. Fungsi spiritual. Dani? Fungsi hias Pak. Tigli? Sebagai bintang api juga Pak. Siap. Kalau dari Dani sendiri, ada yang tahu fungsi dari seni ukir? Fungsi simbolik Pak. Jawaban-jawaban yang diberikan siswa-siswa sekalian itu jawaban benar istilahnya. Beri aplaus dulu untuk kita semua. Baik, Bapak akan menjelaskan fungsi dari seni ukir itu terbagi 5. Di antaranya yang pertama itu fungsi hias. Fungsi hias itu yaitu ukiran yang dibuat semata-mata sebagai hiasan dan tidak memiliki makna tertentu. Yang kedua yaitu fungsi magis. Fungsi magis ini ya mengandung ukiran yang mengandung simbol-simbol tertentu dengan fungsi sebagai benda magis yang berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Contohnya keagamaan. Kalau ukiran-ukiran yang berkaitan dengan keagamaan itu biasanya ada di daerah Bali. Contohnya pada acara pernikahan seperti itu, dan mungkin ada di tiang-tiang tempat suci dari masyarakat Bali. Baik, yang ketiga yaitu fungsi simbolik seperti yang dikatakan Randi tadi, yaitu
ukiran tradisional yang selain sebagai fungsi hiasan juga berfungsi menyimbolkan hal-hal tertentu yang berhubungan dengan spiritual juga. Istilahnya simbol ini adalah rambu-rambu lah istilahnya pada masyarakat tertentu. Contohnya kita di daerah Minangkabau sendiri ada tuh simbol-simbol ukiran itu, contohnya ukiran Sigah Gadang menyimbolkan ini. Seperti itu. Baik, selanjutnya fungsi konstruksi, yaitu ukiran yang selain sebagai hiasan juga berfungsi sebagai pendukung dari sebuah bangunan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu fungsi ekonomis seperti yang dikatakan Dani tadi, yaitu ukiran yang berfungsi untuk menambah nilai jual dari suatu benda. Contohnya, ada yang tahu nggak fungsi ekonomis ini? Menambah nilai fungsi atau nilai jual dari suatu benda. Coba, Randi, ada tahu Randi? Fungsi paling contohnya Pak? Ya. Tentunya seperti mebel Pak, kursi seperti itu, jadi bisa diperjualbelikan. Tepat sekali. Jadi fungsi yang contoh yang sudah diberikan Randi tadi merupakan contoh yang bagus. Nah, ya, silakan masuk. Lambat Pak. Ya, kenapa terlambat Anda? Macet Pak. Oh iya. Pak, boleh permisi Pak. Silakan tarik. Baik, kita lanjutkan. Yang contoh dari yang diberikan Randi tadi merupakan seperti mebel. Rasanya kalau kursi itu tanpa ukiran itu seperti ukiran kursi apa ya, kursi sekolah lah. Rasanya kurang menarik. Jadi kalau kita tambahkan dengan ukiran, dia lebih menarik. Otomatis nilai jualnya akan semakin besar istilahnya. Baik, selanjutnya yaitu sejarah seni ukir. Sukar untuk melihat catatan untuk mengetahui sejarah awal ukiran kayu. Namun demikian, catatan sejarah dari perjumpaan di zaman batu atau Neolitikum di Asia menunjukkan terdapatnya pengukir-pengukir handal yang telah wujud dari zaman dahulu. Ini terbukti ukiran yang terdapat pada belaga, gelang, kendi, pinggang mangkuk. Sejarah awal mengenai ukiran kayu di negara ini boleh diketahui setelah kita membaca buku sejarah Melayu atau Salatus Salatin, buku yang dikarang oleh Tun Sri Lanang untuk ditulis pada tahun abad ke-17. Baik, selanjutnya teknik dalam seni ukir. Yang pertama yaitu carving. Carving ini memotong pada bagian datar dari kayu untuk membuat ukiran agar tampaknya menjadi 3 dimensi. Yang kedua yaitu teknik ukiran chip, biasanya digunakan pada potongan-potongan yang lebih besar dari pekerjaan seperti tunggul pohon, kayu, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu finishing atau pembakaran, bisa jadi pembakaran atau pemberian furnish agar kayu tahan lama dan lebih menarik. Baik, selanjutnya itu media atau bahan yang akan kita pergunakan dalam seni ukir. Sebenarnya ada yang tahu bahan utama yang digunakan dalam seni ukir? Siswa-siswa sekalian ada yang mempunyai spidol? Siap. Oke, mungkin Bapak bisa jelaskan saja ya. Bahan yang digunakan dalam seni ukir itu yang pertama Bapak
tanya dulu. Nanda tahu? Tahu Pak. Ah, Bahannya Pak. ya. Kayu. Fikri Bahan Pak. itu ada. Bahan. Sabu Pak. Bisa saja. Dani, Kulit. kulit. Randi, Kalau bahan itu Pak dibedakan menjadi dua Pak. Ada bahan lunak, ada bahan keras. Jadi kalau bahan keras seperti batu, logam. Kalau bahan lunak ada sabun, styrofoam. baik. Yang sudah Randi sudah menjelaskan secara detail bahan-bahan dari seni ukir itu. Contohnya pertama tadi, bahan itu terbagi dua dalam seni ukir. Yang pertama bahan keras dan bahan lunak. Bahan keras itu terbagi, contohnya itu batu, logam, besi-besian dan lain sebagainya, kayu. Dan sementara bahan lunak itu seperti sabun, styrofoam, dan kulit juga merupakan bahan lunak. Baik, selanjutnya yaitu alat. Alat yang kita pergunakan dalam seni ukir itu ada yang tahu? Pak. Bahan. Tadi? Bahan. Tepat sekali, pahat. Pahat itu kita gunakan pada ukiran kayu ya. Kayu atau batu bisa juga. Berarti pahat, ada yang tahu lagi? Cor Pak. Cor itu biasanya digunakan untuk relief. Ada yang tahu lagi? Fikli? Apa? Alat yang dipergunakan dalam Ya Pak. betul sekali, itu kan alat pembantu. Nanda? Palu Pak, palu. Tepat sekali, itu kan alat pembantu. Jadi alat utama itu yang dipergunakan dalam seni ukir itu adalah pahat ataupun pisau. Baik, selanjutnya sebelumnya di rumah siswa-siswi sekalian ada nggak yang berhubungan dengan ukiran tersebut? Ada Coba Randi, macam apa Randi? barang-barang ya Pak, Iya. seperti jam bias Pak. Ah, Terus mebel tadi Pak. tepat sekali. Pada biasanya itu di rumah-rumah orang itu ada jam bias, mebel, pada umumnya lemari, dengan tujuan itu untuk menambah nilai dari ukiran tadi. Baik, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang pola-pola yang ada dalam seni ukir. Yang pertama, pola bujang. Pola bujang ini terbagi tiga, yaitu motif bunga matahari contohnya, motif parang rusak, dan motif bunga Cina. Selanjutnya yaitu pola pemidang. Contohnya pada ukiran Minangkabau itu motif itiak ulang patang dan motif pucuk arabuang. Dan selanjutnya yaitu pola lengkap, yaitu motif sulur dan daun atau motif bunga semangat. Baik, selanjutnya itu bentuk-bentuk dari seni ukiran. Ukiran berbentuk berasal dari kepingan papan atau beberapa kepingan papan yang dibentuk dengan menggunakan gerudi atau pahat. Ini merupakan contoh-contoh dari ukiran bentuk tadi. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan materi dari kita hari ini. Sebelumnya ada yang ditanyakan? Pak, apa minggu depan kita udah ujian Pak? Terima kasih Randi sudah menyiapkan tersebut. Minggu depan itu merupakan ujian praktek kita ya dalam seni ukir. Jadi sekalian pengumuman juga untuk siswa-siswi sekalian. Minggu depan itu kita akan ujian praktek mengukir. Bahan yang kita pergunakan yaitu bahan lunak, sabun, seperti
seperti contohnya sabun Lifebuoy seperti itu kan, siswa-siswi bawa, dan alatnya ya berupa pisau cutter. Kita menggunakan alat sederhana saja. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Baik, mungkin cukup sekian materi kita pada hari ini. Sebelumnya ada yang bisa menyimpulkan nggak pembelajaran kita pada pagi hari ini? Silakan Fikri. Seni ukir itu adalah seni cabang seni Pak, di mana ada pemodern kayu seperti pengulangan atau penambahan dan ada juga beberapa fungsinya. Baik, beri aplaus dulu untuk Fikri. Baik, Bapak akan menyimpulkan secara detail tentang seni ukir. Seni ukir itu merupakan cabang seni rupa, yang mana seni ukir itu merupakan penambahan atau pengurangan dari bidang kayu yang sesuai gambar atau desain yang kita buat. Ya, alat yang dipergunakannya itu seperti pahat, dan alat pendukungnya itu seperti palu. Dan bahannya terbagi dua, yaitu bahan keras dan bahan lunak. Yang pertama, bahan keras itu seperti batu, logam, kayu, dan lain sebagainya. Dan bahan lunak itu seperti sabun, styrofoam, kulit, dan lain sebagainya. Baik, mungkin cukup sekian. Sebelum kita menutup pembelajaran pada siang hari ini, langkahnya baiknya kita berdoa. Ketua kelas mohon pimpin doa. Untuk kita akhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa untuk kepercayaan dan agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Mungkin cukup sekian. Bapak pamit undur diri. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.